Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aldo Siregar, kelas CE 5C. Saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Undang-Undang dan Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3. Selanjutnya, apa itu K3? K3 adalah singkatan dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja, bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. K3 diatur dalam berbagai peraturan dan undang-undang di Indonesia. Lalu ada tujuan penerapan K3. Yang pertama, untuk melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Yang kedua, menjamin setiap tenaga kerja mendapat perlindungan yang layak. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan kenyamanan kerja. Dan yang terakhir, mencegah kecelakaan kerja dan penyebab akibat kerja. Selanjutnya ada pilar utama regulasi K3 di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan yang kedua ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Mari kita bahas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Yang pertama mengatur syarat-syarat keselamatan di tempat kerja, berlaku di semua tempat kerja, pabrik, atau kantor, dan memberi wewenang pengawasan kepada pengawas ketenaga kerjaan. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Yang pertama ada K3 masuk dalam hak dan kewajiban tenaga kerja dan pengusaha. Selanjutnya mengatur jaminan sosial, perlindungan kerja, dan lingkungan kerja. Adapun sanksi pelanggaran hukum K3 yaitu sanksi pidana. Ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 15 yang berisi dikenakan kepada pengurus atau individu yang melanggar dan ancaman hukuman kurungan maksimal 3 bulan atau denda. Nilai denda disesuaikan dengan perkembangan KUHP. Dan yang kedua ada sanksi administratif yang berada pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 190 yang berisi tentang dikenakan kepada perusahaan dan bentuk mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga penghentian sementara seluruh alat produksi atau pencabutan izin. Yang terakhir kesimpulannya ialah pentingnya kepatuhan. Mentaati undang-undang ketiga adalah dasar-dasar untuk melindungi aset perusahaan yang paling berharga. Yang kedua, keuntungan ketiga. Penerapan K3 yang konsisten akan meningkatkan efisiensi dan mutu hasil kerja, menciptakan budaya proaktif dan tanggung jawab, menghindarkan perusahaan dari sanksi hukum dan kerugian besar akibat kecelakaan. Dan yang terakhir adalah K3 adalah tanggung jawab bersama. Baik, sebagai penutup, mari kita ingat bahwa undang-undang dan peraturan K3 bukanlah dibuat untuk menghambat pekerjaan kita. Sebaliknya, ini adalah panduan untuk melindungi aset kita yang paling berharga, yaitu diri kita sendiri dan rekan-rekan kerja kita. Mari kita jadikan K3 bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai budaya karena pada akhirnya tujuan kita semua sama, yaitu berangkat kerja dengan sehat, pulang kerja ke rumah dengan selamat. Sekian dari saya, tidak ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.